Welcome back to my channel. Channel akan selalu memberikan informasi seputar berita bola terbaru terkini setiap harinya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya, karena kami akan memberikan jersey bola bagi yang beruntung setiap minggunya. Dan kami akan mengadakan kuis tebak skor berhadiah uang tunai saldo dana di setiap ada pertandingan. Manchester City mengalahkan Southampton 4-1 pada lanjutan pekan ke-30 Premier League atau kasta teratas Liga Inggris 2022-2023. Pertandingan Southampton versus Manchester City berlangsung di Stadion St. Mary pada Sabtu 8 April 2023 malam waktu Indonesia bagian Barat. Erling Haaland mencatatkan statistik yang cukup aneh pada duel Manchester City lawan Southampton ini. Haaland mencetak gol sama dengan jumlah umpan suksesnya. Manchester City tampil dengan kepercayaan diri yang tinggi pada laga pekan ke-30 Premier League 2022-2023 itu. Walau menyandang status tim tamu, City mampu membungkus kemenangan dengan skor 4-1 atas Soton. Hasil ini membuat City terus menekan Arsenal di puncak klasemen Premier League. City kini mendapatkan 67 poin, terpaut 5 poin dari Arsenal. Sedangkan Soton berada di dasar klasemen. Kemenangan City diwarnai dengan brace yang dibuat Haaland. Pemain 22 tahun itu tampil luar biasa tajam di lini depan. 2 umpan sukses 2 gol. Seperti yang pernah dilontarkan beberapa pandit sepak bola Inggris, City seperti bermain dengan 10 orang jika Haaland sedang tak bikin gol. Nah, hal tersebut mungkin bisa tergambar dengan melihat statistik Haaland melawan Soton. Haaland memberi kontribusi yang luar biasa dengan 2 golnya. Haaland hanya butuh 3 shot untuk mendapatkan 2 gol. Salah satu gol Haaland tercipta dari proses yang apik lewat tendangan salto. Nah, WhoScored punya catatan menarik soal statistik Haaland. Di luar 2 gol yang dicetak, Haaland tidak banyak terlibat dalam permainan. Buktinya Haaland hanya melepas 3 upaya umpan sepanjang laga. Dari 3 upaya umpan itu hanya 2 yang sukses. Catatan itu sama dengan jumlah upaya shot dibanding gol yang cetak Haaland. Ajaibnya segera lewati rekor Ronaldo. Kini Haaland memimpin daftar top skor Premier League 2022-2023. Pemain asal Norwegia itu telah mencetak 30 gol dari 27 laga yang dimainkan. Artinya Haaland mencetak rata-rata lebih dari 1 gol per laga. Kini Haaland berpotensi untuk mengukir namanya di sejarah Premier League. Dia hanya butuh 1 gol untuk menyamai catatan Cristiano Ronaldo saat menjadi top skor musim 2007-2008 silam. Sementara rekor pencetak gol terbanyak di Premier League dalam satu musim dipegang Andy Cole dan Alan Shearer dengan 34 gol. Haaland dengan 9 laga tersisa mungkin akan mematahkan rekor itu. Kevin De Bruyne memberi pujian yang tinggi untuk aksi Haaland bersama Manchester City. Haaland tidak butuh adaptasi terlalu lama dan langsung mencetak banyak gol pada musim pertamanya. De Bruyne pun senang karena bisa punya koneksi yang baik dengan Haaland. Dia mencetak banyak gol itu gila. Dia ada di sana. Jika kami menciptakan peluang, dia ada di sana. Kombinasi yang bagus. Dia tahu apa yang ingin saya lakukan dan saya tahu apa yang ingin dia lakukan, kata De Bruyne. Erling Haaland terpilih menjadi Man of the Match laga Southampton versus Manchester City. Sang striker lagi-lagi menjadi pembeda bagi The Citizen di laga ini. Terpilihnya Haaland sebagai Man of the Match di laga ini tidak terlepas dari keberhasilannya memborong separuh dari gol City di laga ini. Gol pertama Haaland ini benar-benar jadi pembeda bagi City. Pasalnya gol itu lahir di detik-detik akhir babak pertama. Sehingga City yang seharusnya bermain imbang 0-0 berhasil unggul sebelum jeda. Gol kedua Haaland juga bisa dikategorikan gol spektakuler. Sehingga dengan 2 gol itu ia dinobatkan sebagai Man of the Match. Chelsea kalah 0-1 dari tuan rumah Wolverhampton pada pekan ke-30 Premier League 2022-2023, Sabtu 8 April 2023. Chelsea ditaklukkan Wolves 0-1 di Bolingbroke Stadium. Gol tunggal Wolves diciptakan oleh Matheus Nunes melalui sebuah tembakan setengah voli yang indah di menit 31. Debut kedua Frank Lampard sebagai pelatih Chelsea pun ditandai dengan hasil yang mengecewakan. Ya, ini adalah laga pertama Chelsea bersama Lampard yang baru saja diangkat sebagai pelatih interim untuk kembali menangani mereka. Sebelumnya dia pernah melatih Chelsea periode 2019-2021 sebelum akhirnya dipecat.
Chelsea musim ini telah memecat Graham Potter seiring performa mereka yang mengecewakan. Sebelum Lampard datang, Chelsea sempat ditangani pelatih interim lainnya yakni Bruno Saltor yang membawa mereka imbang 0-0 dengan Liverpool di kandang. Di era Graham Potter, Chelsea biasanya bermain dengan skema 4-2-3-1 atau 3-4-3. Bruno Saltor juga tetap memakai 3-4-3 saat melawan Liverpool di laga sebelumnya. Lampard datang dan menerapkan skema 4-3-3. Pemain-pemain Chelsea tidak punya cukup waktu untuk beradaptasi dengannya. Hasilnya permainan mereka bisa dibilang berantakan. Mendominasi penguasaan bola mencapai 62% tetapi cuma punya satu shot on target. Jelas bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Bandingkan dengan Wolves yang punya 4 tembakan tepat sasaran, jumlahnya memang tidak jauh berbeda, namun bagi Chelsea hasilnya sangat berbeda. Dari laga pertama bersama Lampard ini banyak kekurangan yang terlihat, salah satunya adalah pemilihan pemain yang dilakukan oleh Lampard. Conor Gallagher yang musim ini lebih sering turun dari bangku cadangan dipasang sebagai starter oleh Lampard. Gelandang 23 tahun Inggris itu bahkan bermain penuh, tetapi tak mampu memberikan kontribusi maksimal. Sumbangsinya mungkin cuma berupa kartu kuning di babak kedua. Kekurangan lainnya adalah di segi ide permainan. Chelsea bermain seolah tanpa ide yang jelas. Kurangnya kreativitas membuat Chelsea cuma mampu sekali menciptakan ancaman berarti ke gawang lawan. Ditambah lini belakang yang tidak solid, wajar kalau mereka kalah. Dalam 3 laga terakhir bersama 3 pelatih berbeda, Chelsea punya satu masalah yang sama. Mereka sulit mencetak gol ke gawang lawan. Bersama Graham Potter, Chelsea kalah 0-2 menjamu Aston Villa. Bersama Bruno Saltor, Chelsea imbang 0-0 dengan Liverpool di Stamford Bridge. Bersama Lampard, Chelsea takluk 0-1 di kandang Wolves. Melihat 3 laga itu, Saltor adalah yang paling lumayan karena dia masih bisa membawa Chelsea meraih 1 poin lawan Liverpool. Dalam laga pertama bersama Lampard, Chelsea justru kalah. Padahal lawannya ini Wolves adalah tim papan bawah yang sedang berjuang untuk menghindari jerat zona merah. Berikutnya Chelsea akan memainkan duel leg pertama babak perempat final Liga Champions kontra Real Madrid. Mereka akan bertandang ke Santiago Bernabeu tengah pekan nanti. Jika Chelsea racikan Lampard kembali bermain tanpa ide yang jelas seperti ketika melawan Wolves tadi, maka jangan harap banyak. Di kandang Madrid dengan performa seperti itu mereka bisa-bisa dirujak. Sementara itu di laga lainnya, Tottenham Hotspur sukses menjaga asa mengejar Manchester United di 4 besar Liga Inggris. Spurs menang 2-1 ketika menjamu Brighton and Hove Albion. Tottenham unggul cepat di menit 10 melalui aksi Son Heung-min usai meneruskan umpan dari Ivan Perisic. Namun Brighton bisa menyamakan kedudukan di menit 34 melalui pemain bertahan Lewis Dunk. Gol penentu kemenangan Tottenham Hotspur baru tercipta pada menit 79. Penyerang Harry Kane yang menjadi pahlawan di laga ini. Spurs sukses mematikan bintang Brighton asal Jepang Kaoru Mitoma. Namun performa Spurs di laga ini terbilang di luar ekspektasi, di mana penguasaan bola mereka 35% kalah telak dengan Brighton 65%, dengan tim tamu juga lebih banyak menciptakan peluang dibanding tuan rumah. Namun yang menjadi sorotan utama dalam pertandingan semalam bukannya jalannya pertandingan, melainkan friksi yang terjadi antara Roberto De Zerbi dan Cristian Stellini. Sebelum pertandingan berlangsung, kedua pelatih asal Italia tersebut tampak sudah saling cekcok di pinggir lapangan. Dan 1 jam setelah laga berjalan, keributan kedua pelatih memasuki puncaknya dan staf dari Brighton serta Tottenham pun harus memisahkan mereka. Buntut dari ribut-ribut tersebut, kedua pelatih lalu mendapatkan kartu merah dari wasit Stuart Atway yang memimpin jalannya laga. Selesai pertandingan, De Zerbi akhirnya buka suara ke awak jurnalis terkait ribut-ributnya dengan Stellini. Ex-pelatih Sassuolo tersebut mengaku kalau dirinya punya masalah pribadi dengan Stellini, yang mana itu sudah berlangsung sejak keduanya bersaing di kompetisi Serie A. Saya terbiasa untuk memberikan respek kepada semua orang baik itu di luar dan di dalam lapangan. Namun saya tidak suka apabila ada orang yang tidak menghormati saya, ucap De Zerbi seperti mengutip dari Football Italia. Saya selalu menghormati siapapun khususnya pelatih, namun itu tidak berlaku untuk dia, Stellini. Selain karena punya dendam pribadi, ulas Stellini yang memprovokasi keputusan wasit dianggap De Zerbi membuatnya semakin kesal dengan ex-asisten Antonio Conte tersebut. Saya bilang ke dia soal opini saya dan saya tidak mau menjelaskannya lebih panjang lagi. Saya tidak suka apabila ada seseorang dari bangku cadangan yang menekan wasit. Kita semua di sini harusnya membantu wasit di stadion dengan atmosfer seperti ini, tutup De Zerbi.